Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti pelayanan dari live streaming Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Pada hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang akan menyampaikan materi dengan topik membangun konsep diri anak. Narasumber hari ini adalah Ibu Sri Wahyuni MTH Konseling yang bergerak di bidang Pusat Konseling Telaga Pengharapan. Baik, kita tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Wahyuni. Namun sebelumnya saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami mendengarkan pelayanan pemaparan materi dari Ibu Wahyuni, bagaimana membangun konsep diri anak. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati dan memakai Ibu Wahyuni selama penyampaian materi, dan waktu tanya jawab semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap Bapak Ibu yang mengikuti dan mendengarkan siaran ini, biarlah senantiasa boleh menambah wawasan kami khususnya di dalam pelayanan, baik itu di sekolah, di gereja, atau bahkan dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, langsung saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Wahyuni. Shalom Bu Wahyuni. Shalom Bu Ena, selamat pagi. Bapak Pagi, Ibu Bu. juga dimanapun berada. Ya, terima kasih Bu Ena, terima kasih untuk Majelis Pendidikan Kristen dan juga Bara Digital untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk membagikan materi pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat bagaimana kita sebagai orang tua punya peran untuk membangun konsep diri anak. Nah, saya ingin mendasarkan bagian ini dengan mengambil bacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Saya ada sedikit penggal bagian ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar. Dikatakan firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat apa yang Alkitab catatkan di dalam bagian ini, kita bisa melihat ya, saya beri judul Image of God ya. Kalau kita perhatikan bagian ini, di sini ada diulang-ulang sebanyak 3 kali, khususnya di pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan tadi, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." 3 kali ya disebutkan kata menciptakan atau created, dan 3 kali juga diungkapkan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, sebanyak 3 kali, image of God. Bagian ini kalau kita mau cermati sama-sama, penting sekali ya, bagaimana Allah menciptakan alam dan seisi dunia ini, tetapi satu yang menarik, ketika Tuhan menciptakan manusia, di sini terlihat betapa Tuhan melihat manusia itu begitu berharga dan mulia. Karena apa? Karena di sini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ada paling tidak 2 prinsip, poin kebenaran yang kita bisa pegang.
saya melihatnya satu, yang pertama yang penting mengenai konsep atau konsep diri anak yang anak perlu paham di dalam bagian ayat firman Tuhan ini adalah satu, mengenal diri sebagai gambar dan rupa Allah. Bagaimana seorang anak itu nantinya bisa memahami bahwa dirinya itu diciptakan Allah sedemikian istimewa karena segambar dan serupa dengan Allah. Dan poin yang kedua adalah bagaimana seorang anak nantinya bisa membangun dirinya sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang kita bisa lihat di dalam diri Yesus Kristus. Nah, dua poin ini bagaimana seorang bisa mengenal dirinya itu begitu bernilai, berharga, karena kita ini image of God, ya. Dan yang kedua, bagaimana seorang bisa membangun dirinya sesuai dengan gambar Allah, serupa seperti Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa sama-sama melihat, menarik ya, kalau seorang bernama John Calvin itu mengatakan, ya, ini seorang bapak gereja yang dia mengatakan seseorang itu bisa mengenal dirinya ketika dia mengenal Allah, ya. Mungkin tidak dicatatkan di bagian ini, tetapi kata-kata ini kalau kita renungkan, ya, pengenalan akan Allah itu menolong seseorang mengenal siapa dirinya, ya. Nah, ini yang seringkali kita lupa, ya, bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang menarik yang kedua dikatakan di sini, kalau kita bicara tentang membangun diri sesuai gambar dan rupa Allah, seorang bernama Max Lucado, dia mengatakan begini, ya, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita seadanya. Dia akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Dua bagian ini mendasari kita untuk kita bisa memahami apa sebenarnya konsep diri itu, ya. Nah, kalau kita mau lihat kembali bagian ini, apa itu konsep diri? Seorang bernama Carl Rogers, ya, ini seorang psikolog humanistik, dia memberikan pengertian demikian. Konsep diri itu berkaitan dengan bagaimana persepsi dan keyakinan individu atau seseorang mengenai dirinya sendiri. Siapa dirinya? Sekali lagi, ya, persepsi dan keyakinan individu atau seseorang mengenai siapa dirinya. Nah, kalau kita perhatikan, Carl Rogers ini membagi 3 komponen penting yang ada di dalam self-concept atau konsep diri, ya. 3 poin atau 3 komponen penting yang terdapat di dalam self-concept atau konsep diri. Yang pertama adalah tentang citra diri. Citra diri ini bagaimana cara seseorang melihat dirinya, baik itu secara fisik, ya, baik itu secara psikologisnya, baik itu peran sosialnya di dalam masyarakat. Nah, bagaimana dia bisa melihat dirinya. Apakah kadang seseorang memiliki cara pandang yang positif, namun terkadang negatif, ya. Itu nanti tergantung pada pengalaman dan interaksinya di dalam berelasi. Nah, yang kedua berkaitan dengan harga diri. Bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri. Seberapa dia berharga, seberapa dia mampu, seberapa dia diterima. Ini terkait dengan self-esteem, ya. Yang kita tahu bahwa orang yang sehat tentunya memiliki harga diri yang positif, ya, yang tinggi, ya. Sebaliknya, orang yang secara kepribadian tidak sehat, dia memiliki pandangan self-esteem yang rendah. Itu kenapa orang menjadi minder begitu, ya, kalau dia pertumbuhannya tidak sehat. Nah,
Ini bagian yang ketiga yang menarik juga kita cermati, bahwa ideal self atau diri yang ideal. Bagaimana seseorang melihat dirinya secara ideal atau gambaran ideal yang orang itu inginkan atau harapkan. Nah, ini mencakup apa? Nilai-nilai yang dia ingin capai ya. Nah, kalau kita melihat tentunya ya, nah ini seringkali kalau itu gambaran ideal seseorang itu terlalu tinggi, jauh ya dari yang dia harapkan terhadap diri dia secara nyata. Nah, gap itu, perbedaan itu membuat seseorang akhirnya tertekan ya. Wah, harapannya contoh seorang anak yang punya harapan dia menjadi juara 1 di kelasnya. Tetapi diri ideal yang dia harapkan belum dia bisa capai ya. Nah, itu kenapa seorang anak akan menjadi stres ya. Karena dia punya idealisme yang tinggi tetapi dia belum mencapai itu. Nah, ini penting sekali kalau kita mau lihat 3 komponen ini ya, antara self-image, self-esteem, dan ideal self. Ketiga komponen ini menyatu di dalam konsep diri seorang anak. Itu kenapa kalau kita melihat tanda-tanda yang bisa kita lihat di dalam diri seseorang, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, seorang anak yang punya konsep diri yang positif, maka akan terlihat ya, dia percaya diri, dia bisa menerima ya kekurangannya dengan terbuka. Dia bisa menerima pujian itu sebagai apresiasi yang dia bisa dia terima ya dari orang lain. Kemudian dia juga mampu bersosialisasi. Bahkan dia juga mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar, untuk terus berkembang dan bertumbuh. Sebaliknya, seorang anak yang punya konsep diri yang negatif, maka akan terlihat tanda-tanda anak itu tidak percaya diri. Dia sulit sekali menerima kritik. Bahkan kadang-kadang demikian juga dengan pujian ya. Kadang dia tidak merasa layak untuk menerima pujian itu ya. Nah, kemudian apa? Dia menjadi seorang anak yang sulit dalam relasi atau sosialisasinya dengan sesama. Kemudian berikutnya mudah sekali menyerah ya, dan dia takut ya menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Nah, kita bisa melihat perbedaan ini ya. Nah, kalau kita tahu berarti seberapa penting ya, mengapa konsep diri itu begitu penting Bapak Ibu. Nah, ini bagian yang kita perlu pahami sama-sama. Konsep diri ini menjadi fondasi dasar bagi kepercayaan diri seorang anak. Bagaimana seorang anak itu punya satu confidence ya, kepercayaan diri yang sehat tentunya. Kemudian bagaimana seseorang bisa punya pencapaian, keberhasilan itu dari apa? Konsep diri, pandangan dia yang positif, yang baik ya. Nah, tentunya hal yang lain yang penting bahwa konsep diri ini membantu seorang itu punya kesehatan secara psikologis atau kesejahteraan psikologis. Itu kenapa? Makanya tentu di sini peran orang tua menjadi bagian yang sangat-sangat penting ya untuk menolong anak punya fondasi dasar ya, konsep diri yang baik sehingga nanti dia juga bisa punya ya identitas diri yang benar ya, yang tepat memahami siapa dirinya. Nah, kalau kita lihat kalau demikian faktor apa ya yang mempengaruhi konsep diri seorang anak? Nah, kalau kita perhatikan sama-sama bagian ini, saya mencatatnya ada 5 ya, 5 hal yang penting yang kita perlu pahami di dalam faktor yang mempengaruhi konsep diri anak. Yang pertama, relasi ya. Pembentuk konsep diri ini adalah relasi dengan orang tua. 2, relasi dengan Tuhan. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat, lingkungan sosial. Dan yang kelima,
media atau budaya ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat gambar ini ya terkait relasi dengan orang tua, relasi dengan Tuhan ya. Gambar selanjutnya kita akan lihat ini dikatakan segitiga relasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat faktor pembentuk, dua bagian ini penting sekali ya. Tentu kalau kita perhatikan sama-sama, di dalam masa tumbuh kembang anak, figur utama yang anak lihat itu adalah orang tua ya. Itu kenapa relasi seorang anak dengan orang tua yang sehat itu membantu anak punya konsep yang baik, yang ditanamkan tentunya dari orang tua ya. Faktor pembentuknya adalah kedua orang tua karena orang tua itu adalah guru ya, pengajar, pelatih yang pertama buat anak-anak ya. Itu kenapa peran dari orang tua sangat penting. Relasi orang tua yang sehat dengan anak itu sesungguhnya menolong anak punya pemahaman yang tepat ya tentang siapa dirinya ya dan bagaimana dia bisa dikasihi, diterima ya oleh orang tua. Nah, yang menarik adalah bagian yang berikutnya ya. Biasanya anak-anak itu ini ya, relasi anak dengan Tuhan ya. Itu dibangun sebetulnya awal-awal itu dari relasi orang tua dengan anak. Kenapa? Kalau tadi lihat di dalam segitiga relasi ya, kalau relasi orang tua dan anak ini sehat, itu menolong anak sesungguhnya bisa melihat Allah ya, bisa mengenal siapa Allah. Dari apa? Dari relasi orang tua kepada anak. Bagaimana orang tua mengasihi anak, anak pun bisa merasakan. Begitu juga Bapa di surga yang mengasihi anak-anak. Ini ditumbuhkan dari cintanya orang tua yang bisa anak-anak rasakan. Karena anak-anak itu di masa tumbuh kembangnya, dia hanya bisa memahami secara kognitif tuh hal-hal yang konkret, yang nyata, yang dia bisa lihat. Itu dari siapa? Kehadiran orang tua. Bisa dibayangkan kalau orang tua itu orang tua yang tidak hadir, yang absen dari kehidupan anak, atau yang mengabaikan anak, atau bahkan yang otoriter terhadap anak. Tentu dia akan sulit untuk melihat gambaran Allah, Bapa yang mengasihi ya. Karena apa? Itu sangat jauh dari pemahaman mereka ya. Nah, itu kenapa relasi yang orang tua dan anak yang sehat itu menolong anak-anak juga punya relasi yang sehat di masa tumbuh kembangnya. Minta maaf ya, ini baterai saya habis. Maafkan ya, saya ulang. Jadi relasi orang tua yang sehat itu juga akan menolong anak punya relasi. Memang tidak otomatis punya relasi yang sehat antara anak dengan Tuhan ya. Jadi kalau tadi lihat di gambar itu ada cross, gambar salib ya. Relasi vertikal itu antara orang tua, relasi anak dengan Tuhan. Dan relasi horizontalnya antara orang tua dengan anak ya. Ini perlu ditanamkan sejak dini. Supaya apa? Supaya anak punya pertumbuhan iman dan juga nantinya punya pembentukan identitas diri yang sehat. Konsep anak untuk memahami siapa dirinya itu bisa anak-anak belajar dari bagaimana Allah memandang anak itu berharga dan mulia. Nah, bagian ini yang penting ya. Kembali ke poin sebelumnya, slide sebelumnya, dikatakan bagian yang ketiga ya, berkaitan dengan pengalaman ya, pengalaman pribadi anak. Nah, ini juga jadi bagian yang membantu anak di dalam proses
pemahaman mereka akan konsep dirinya. Pengalaman-pengalaman anak ketika anak itu mengalami satu tantangan, mengalami satu pergumulan, itu juga menjadi bagian yang memproses anak. Apakah ketika dia mungkin gagal ya di dalam ujian, dia mendapatkan nilai yang jelek, anak bisa memproses itu dengan positif, yang baik, yang tetap mendorong dia untuk mencoba lagi, untuk belajar lagi, untuk berjuang kembali ya. Nah, proses-proses pengalaman pribadi anak itu tentu menolong dia punya pemahaman yang baik. Nah, tentu tidak bisa sekali lagi karena anak itu di dalam masa tumbuh kembangnya masih belajar. Di sini tentu peran orang tua juga ya yang menolong anak ketika mereka gagal, apa yang harus anak lakukan ya. Bagaimana cara orang tua itu mengencourage anak, memberikan dukungan kepada anak, itu juga satu bagian yang berkontribusi sangat besar ya. Kemudian selain itu apa? Pembentuk lainnya adalah lingkungan sosial. Nah, kita tahu ya, anak-anak memang bertumbuh di dalam lingkungan rumah atau keluarga. Tapi kita juga bisa melihat bahwa anak-anak bertambah usia mereka mulai berinteraksi secara sosial ya, bertumbuh bersama dengan teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat ya, ternyata ada teman-teman yang mendata sebagai rekan-rekan atau teman-teman yang baik yang menolong mereka bisa menerima ya, bisa menghargai. Tapi ada juga kalau kita lihat kasus-kasus yang berkembang, anak-anak yang suka membuli ya, sulit ya berinteraksi atau bersosialisasi sehingga memberikan tekanan-tekanan kepada seseorang anak ya. Nah, kalau kita perhatikan tekanan atau tekanan teman sebaya khususnya itu memberikan apa? Dampak yang besar kepada anak. Tapi kita juga perlu tahu bahwa di sini anak akan punya ya sandaran yang kokoh ketika orang tua itu menjadi tempat ya yang aman buat anak, tempat berlindung mereka, tempat mereka tetap diterima ya, tetap mendapatkan dukungan atau support ya. Ini dibutuhkan apa? Dari orang tua yang mengasihi mereka, yang terus memberikan dukungan yang positif buat anak. Dan bagian yang lain, pembentuk yang sifatnya eksternal adalah media dan budaya. Kita tahu ya, teknologi berkembang begitu pesat, sehingga peran media di sini seperti membanjiri seorang anak ketika anak tidak mendapatkan boundaries ya atau pengawasan dari orang tua. Pengaruh media, pengaruh budaya dari luar itu masuk ya, tanpa anak bisa filter ya. Kalau anak-anak kita tahu mereka tidak di dalam pengawasan yang baik dari orang tua, mereka memasukkan ya seperti nilai-nilai yang mereka nggak paham ya, nggak mereka filter dengan baik, sehingga apa? Bisa jadi konsep diri mereka jadinya apa? Jadinya mereka punya pengaruh-pengaruh yang buruk dari media dan budaya. Yang mereka tentunya sebetulnya harus mendapatkan pendampingan dari orang tua ya. Nah, ini bagian yang penting untuk kita paham bahwa ada faktor-faktor yang membentuk konsep diri anak. Lalu bagaimana ya kita sekarang masuk ke dalam strategi membangun konsep diri anak. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah satu ya, kasih dan penerimaan. Kebutuhan sosial manusia yang mendasar itu adalah cinta kasih ya. Dan orang tua perlu menanamkan cinta mereka, sayangnya mereka kepada anak ya. Entah itu melalui pelukan, melalui pujian ya, melalui kebersamaan, kehadiran dari orang tua, perhatian yang diberikan. Itu ketika anak menerima kasih sayang yang cukup, mereka tahu ya, itu menjadi satu kekuatan buat anak. Anak punya tempat, punya orang tua yang mengasihi mereka. Ketika orang tua bisa menerima setiap anak, keunikan setiap anak, kekuatan dan kelemahan mereka,
di situ anak akan bisa melihat bahwa orang tua menerima mereka apa adanya. Dan orang tua juga yang menolong anak-anak itu untuk mereka juga bisa bertumbuh di dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, contoh ya, ketika anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dan penerimaan dari orang tua, biasanya anak-anak yang sehat itu tidak akan haus ya akan kasih sayang itu sehingga mencari perhatian ke sana kemari ya, atau membutuhkan penerimaan dari orang lain ya. Ya, itu kita bisa lihat ya, banyak anak-anak yang jadi bermasalah, cari perhatian lewat perilaku mereka ya, hanya untuk apa? Mendapatkan perhatian atau kasih sayang atau bahkan penerimaan. Anak-anak rela melakukan apapun hanya untuk bisa diterima oleh teman-temannya misalnya ya. Nah, ini hal-hal yang kita bisa lihat ya. Kalau dia mendapatkan kasih sayang yang cukup dan penerimaan tanpa syarat dari orang tua, itu benar-benar anak akan melihat ya bahwa dia begitu berharga, dia begitu dikasihi, dia dimiliki ya. Nah, ini yang perasaan-perasaan yang jadi kebutuhan seorang anak ya. Yang kedua ya, strategi yang penting yang kita perlu bangun adalah berkaitan dengan penghargaan ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan seberapa sering kita memberikan pujian kepada anak ya, memberikan apresiasi atau menghargai atas setiap usaha yang anak lakukan ya. Seringkali ya banyak orang tua yang memberikan tuntutan ya kepada anak ya. Wah, kamu harus bisa juara ya, kamu harus dapat nilai yang bagus gitu ya. Memberikan tuntutan-tuntutan yang lebih ya. Kamu harus bisa punya kemampuan ini, kemampuan itu ya. Anak dituntut punya kemampuan yang mungkin ya itu dulunya jadi cita-cita orang tua ya. Nah, kadang-kadang itu membuat apa? Justru tekanan ya kepada diri anak ya. Seberapa sering Bapak Ibu memberikan pujian ya. Kadang kalau anak itu melakukan hal yang baik ya, misalnya anak itu membantu orang tua membersihkan misalnya ya rumah, membantu. Apakah Bapak Ibu memberikan pujian atau melihat hal itu sesuatu yang wajar yang dilakukan oleh seorang anak? Kadang ketika anak itu melakukan ya bagian tanggung jawab mereka dengan baik ya, sebetulnya ya akan tepat sekali ketika anak itu mendapatkan apresiasi pujian ya. Good job ya, kamu melakukan luar biasa, kamu sudah bantu papa atau mama ya. Karena itu justru akan menguatkan ya seorang anak ya. Nah, kadang-kadang itu yang sering terlupakan ya, padahal penghargaan diri ini sangat dibutuhkan ya. Mengapa? Karena dari situlah ketika orang tua memberikan apresiasi, penghargaan, guru juga memberikan penguatan itu, anak tahu ya bahwa usahanya lah yang dihargai. Bukan berdasarkan apa? Nilai yang dia capai ya. Kadang anak pun kalau dapat nilai yang contoh ini ya, anak dapat nilai mungkin belum seperti yang dia harapkan. Itu nggak usah diberitahu, anak itu akan merasa sedih ya, secara umum ya. Anak merasa sedih, wah padahal dia sudah belajar ya, tapi nilainya belum cukup ya, menurut ukurannya dia merasa sedih. Apa yang harus orang tua lakukan? Orang tua bisa berkata, it's okay ya, kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha, tidak apa-apa, nanti berjuang kembali gitu ya. Itu sebagai penghargaan yang orang tua bisa berikan dan itu akan menguatkan seorang anak. Nah, hal yang bagian yang ketiga ya, strategi ketiga yang penting bisa dilakukan adalah dukungan ya. Tadi saya katakan bahwa tidak apa-apa ya orang tua punya harapan ya. Tapi seringkali harapan yang terlalu tinggi, harapan itu menjadi satu tuntutan yang mengikat ya atau menekan seorang anak. Sehingga di sini
terkadang orang tua lupa bahwa orang tua itu punya peran yang sangat penting untuk memberikan dukungan, ya. Ini poin yang ketiga kita bisa lihat. Kadang-kadang orang tua justru lupa melakukan bagian mereka, bahwa dukungan dari orang tua itu menjadi kekuatan yang besar buat seorang anak. Misalnya apa? Ya, kadang-kadang mungkin kita perlu ya memberikan anak itu support ya melalui kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang meruntuhkan ya. Misalnya ya, ketika mereka gagal ya dalam satu ujian, harus remedi misalnya, bisakah orang tua tetap memberikan apresiasi itu? Seperti tadi saya katakan, orang tua bisa mengatakan, it's okay, coba lagi, atau mana yang kamu belum paham, ayo belajar, papa bantu, mama bantu, gitu ya. Sehingga anak itu kembali ya punya kekuatan yang baru untuk mereka berjuang kembali, untuk mereka melakukan yang terbaik. Nah, ini bagian yang penting saya rasa untuk orang tua tahu strategi untuk membangun konsep diri anak ya, yang sehat tentunya. Mungkin bagian ini saya menutup materi saya. Silakan saya kembalikan kepada Bu Ena jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih Ibu Wahyuni untuk pemaparan materi terkait bagaimana membangun konsep diri anak. Syukur sekali untuk penjelasan yang sudah disampaikan, dan ada beberapa pertanyaan Bu Wahyuni yang mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menolong anak yang tumbuh dalam pola asuh, dalam tanda kutip, keras atau kasar sejak kecil dalam sebuah keluarga. Nah, anak-anak seperti ini ketika remaja sering merasa minder dan merasa berbeda dari teman sebayanya. Mereka merasa kurang beruntung dibandingkan teman-temannya. Tetapi di sisi lain juga sulit untuk menerima masukan, ya, dan cenderung keras kepala. Nah, Bu Wahyuni, bagaimana pendekatan yang tepat terbaik untuk membantu model anak seperti ini? Silakan, Bu. Baik, pertanyaan yang baik sekali Bu Ena ya, karena kita tentu prihatin ya ketika mendengar anak-anak yang mungkin dibesarkan dalam pola pengasuhan yang tidak tepat ya. Itu salah satu contoh tadi, pola yang otoriter, yang menekan anak ya. Orang tua memberikan tuntutan yang sangat tinggi ya, punya standar yang tinggi, sehingga justru menekankan kedisiplinan yang keras ya, yang kaku begitu ya. Sehingga dampaknya seperti yang tadi Bu Ena katakan ya, anak jadinya tidak percaya diri ya, merasa minder, merasa tidak aman ya, merasa tidak bahagia ya ketika membandingkan dirinya dengan orang yang lain ya. Nah, tentu ini tidak sehat ya untuk tumbuh kembang anak. Tetapi kita tahu ya, semakin tadi apalagi kalau dia dari kecil sampai dia usia remaja ya, itu kan sudah kebentuk gitu ya konsep dirinya, identitas dirinya. Nah, itu kadang tidak mudah ya. Semakin dini kita menolong anak tersebut, tentu akan lebih pertumbuhannya akan lebih sehat tentunya ya. Nah, kalau kita melakukan pendekatan seperti apa ya untuk cara terbaik di dalam pendampingan ini, yang pertama tentu saya mendorong para orang tua untuk bisa kembali mengevaluasi ya, apakah pola pengasuhan yang diterapkan tepat atau tidak ya, sehat atau tidak untuk anak tersebut. Karena ini justru sebetulnya orang tua yang kembali perlu menilik kembali peran mereka, bagaimana mereka mendampingi anak-anak itu ya. Cara yang terbaik ketika anak itu udah remaja ya, kalau udah kebentuk rasa percaya dirinya mungkin low self esteem ya, rendah banget ya, orang tua cobalah untuk bisa kembali merangkul anak-anak, menjadi sahabat buat mereka ya, berikan pendampingan yang
sifatnya itu friendly ya, yang bisa menjangkau kembali anak-anak itu ya. Mungkin ada hal-hal yang anak-anak itu butuhkan ya. Karena apa? Karena kita tahu ya, remaja itu perlu didengar ya, didengarkan. Apa yang jadi tekanan ya, tantangan ketika mereka mungkin di dalam relasi mereka begitu ya, ada perasaan tidak percaya diri ya. Pahami juga pola pikir mereka, bagaimana mereka menilai diri mereka, memandang diri mereka tadi ya. Apakah tepat atau tidak? Kalau tidak, memang orang tua perlu kembali ya, seperti orang tua memantulkan ya, menolong anak itu punya gambar diri yang sehat tentunya. Ada hal-hal yang mungkin terdistorsi gitu ya dari seorang anak, sehingga dia tidak cukup merasa oke dengan dirinya, tidak nyaman dengan dirinya, tidak pede dengan dirinya, sehingga apa yang terdistorsi itu kita perlu bantu gitu ya, untuk anak punya pemikiran yang tepat tentang siapa dirinya tadi ya. Nah, berikan dukungan yang cukup ya, sehingga dukungan dari orang tua itu sebetulnya kayak kekuatan yang besar buat anak gitu. Nah, dukungannya bisa bentuknya apa? Tadi ya, jadi sahabat, terus orang tua mungkin kalau perlu memfasilitasi mereka. Kalau ada hal-hal yang mungkin di dalam terhambat ya dalam proses tumbuh kembang mereka, kayaknya kok stuck di sini nih ya, yang seharusnya sudah cukup pede, cukup mandiri, dewasa untuk bisa mengambil keputusan-keputusan, atau bahkan ketika mereka bisa punya identitas diri yang baik, kalaupun terhambat, berikan pertolongan lewat apa? Lewat counseling ya, cari bantuan profesional. Ada porsi memang perlu dilakukan oleh orang tua, ada porsi yang bisa bekerja sama dengan tenaga-tenaga profesional untuk membantu anak-anak itu punya pemahaman diri yang sehat tentunya ya. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin terlewatkan ya, dan saya berharap ini menjadi hal yang orang tua concern, betul-betul punya perhatian khusus ya, sehingga dia akhirnya tidak terhambat di dalam pendewasaan dirinya. Nah, ini memang PR, tetapi saya pikir apapun yang menjadi tugas ya, tugas perkembangan yang terhambat di dalam diri anak, orang tua lah ya yang punya kontribusi terbesar di sana ya, dan tetap berjuang untuk boleh mendampingi mereka. Mungkin itu sih, mudah-mudahan membantu Bu Ena. Yuni untuk penjelasannya. Ada pertanyaan yang kedua begini, Bu. Peran gereja dalam mendukung orang tua untuk membangun konsep diri anak yang berakar pada iman kekristenan. Ya. Banyak orang tua yang minim edukasi parenting, seringkali mendidik anak dengan menggunakan kalimat-kalimat negatif ketika menegur, seperti itu, ketika memberitahu, tapi menggunakan kalimat-kalimat negatif. Bagaimana gereja dapat memberikan edukasi atau panduan yang efektif untuk memperbaiki situasi seperti ini? Silakan. Iya, iya. Nah, ini gereja menjadi rumah ya, rumah kedua untuk setiap orang-orang Kristen ya, boleh belajar dan bertumbuh di sana ya. Tentu ya peran besar buat gereja untuk boleh memberikan edukasi melalui pembinaan-pembinaan, khususnya tadi ya, gereja perlu mengadakan seminar-seminar parenting ya, karena kita tahu tidak ada sekolah untuk orang tua ya. Kalau kita melihat ada gereja-gereja yang sudah mulai melakukan itu ya di era sekarang ya, tapi ada gereja-gereja yang masih konservatif ya. Mereka melihat mungkin bagian ini tidak tersentuh ya, bagian parenting yang tepat itu bagaimana untuk seorang orang tua boleh mendidik anak-anak mereka ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak gereja tidak melakukan peran itu, kasihan generasi gereja ini nantinya ya, generasi mudanya ya,
Karena apa? Karena kita tahu generasi muda itu kan penopang nantinya ya, fondasi bagi gereja-gereja di dalam pertumbuhannya. Maka fasilitasi, berikan fasilitas pembinaan, seminar-seminar. Kemudian hal yang lain yang penting ya, saya pikir gereja juga perlu mengadakan semacam ibadah keluarga gitu ya, retreat keluarga yang menjadi fasilitas buat orang tua itu belajar ya, belajar bersama ya, baik itu dengan sesama orang tua maupun dengan anak-anak mereka ya. Fasilitas-fasilitas itu membantu sebetulnya orang tua jadi lebih terbuka wawasan dan pemikirannya begitu ya. Kemudian apa? Berikan panduan tadi ya. Panduan praktisnya kadang orang tua itu bingung ya. Mereka mungkin itu kali pertama ya, mereka punya anak, mendidik anak gitu ya. Gimana ya mereka memberikan makanan rohani di rumah ya. Nah, biasanya kalau ada gereja-gereja yang mungkin sudah melakukan itu, mesbah keluarga pun ya diberikan panduan ya bagaimana orang tua bisa memiliki dialog iman ya dengan anak-anak. Karena kita tahu ya kadang porsi di gereja antara orang tua mendapatkan firman dan anak-anak di sekolah minggu mendapatkan firman Tuhan tidak sama ya. Sehingga orang tua kadang bingung bagaimana ya harus membicarakan firman kepada anak ya. Nah, panduan-panduan itu mungkin sesuatu yang praktis yang orang tua bisa belajar dan menerapkannya di rumah. Sama seperti di zaman PL ya, orang tua melakukan itu di rumah mereka ya. Kemudian yang lain, orang tua perlu ya melakukan dialog dengan guru-guru sekolah minggu tentunya ya. Kenapa? Karena kayak orang tua itu perlu bersinergi kerjasama dengan guru. Bagaimana kondisi anak-anak itu ketika belajar di kelas-kelas sekolah minggu yang tidak ada pengawasan orang tua begitu ya. Hanya ada guru sekolah minggu. Jangan sampai ada konsep pemikiran orang tua ya mereka titip aja ya anak-anak itu untuk bisa mendapatkan makanan rohani dari guru sekolah minggu, tapi mereka nggak tahu gimana perilaku interaksi anak-anak itu di dalam kelas sekolah minggu. Ya, ini penting sekali ya. Kadang mungkin kalau di sekolah orang tua melakukan kan berinteraksi dengan guru, bagaimana pertumbuhan anak-anak mereka secara akademis mungkin ada rapotnya ya. Di sekolah minggu apakah dilakukan? Kadang-kadang seringkali terlewatkan ya. Nah, kemudian memfasilitasi keluarga untuk ketika keluarga-keluarga itu punya pergumulan, sekali lagi ya, biarlah gereja ini menjadi wadah ya, sehingga orang tua itu jangan sampai sudah berat problemnya baru cari pertolongan ya. Nah, saya rasa ini perlu edukasi ya, publikasi untuk orang tua bisa terbuka untuk bisa difasilitasi mungkin lewat pastoral ya, konseling pastoral yang gereja ada atau bekerja sama dengan pusat-pusat konseling yang ada. Mungkin itu akan membantu ya, sehingga peran gereja untuk bisa menolong pertumbuhan setiap keluarga itu akan terpenuhi begitu. Mungkin itu, Bu Ena. Terima kasih Bu Hayuni untuk jawabannya ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir Bu, mohon berkenan untuk menjawab walaupun udah lewat waktunya, nggak apa-apa. Terakhir, pertanyaan ketiga demikian. Apa saja langkah praktis Ibu yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak dan orang tua dalam membangun konsep diri yang sehat, baik itu secara prinsip psikologinya dan iman kekristenan di dalam mendidik anak tersebut? Silakan. Oke. Ini saya rasa kita harus kembali ya, Bu Ena ya. Pertanyaannya bagus. Hal apa yang praktis? Kalau kita melihat di dalam Ulangan 6 ya, di situ Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 gitu ya. Di situ kan dikatakan ya, dengarlah hai orang Israel ya. Itu seruan Sema Israel ya. Seruan Tuhan kepada seluruh umat ya. Perintahnya cuma satu memang ya. Di ayat 5 ya, 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu ya. Ini menarik karena Tuhan minta para orang tua itu memperhatikan ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan ya. Ini
kata-kata yang mungkin kita perlu simak ya di ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun ya. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Apa yang Tuhan mau katakan di sini ya? Kalau kita melihat orang tua perlu mengajarkannya berulang-ulang, dikatakan begitu ya, membicarakannya. Bayangkan dari dia bangun sampai dia berbaring kembali gitu ya, di dalam rumah maupun di dalam perjalanan begitu ya, kira-kira bahasa sederhananya ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya melihat ya, ada dua komponen yang ditekankan di sini. Orang tua perlu punya modal dan menjadi model ya. Orang tua perlu punya modal dan menjadi model. Tadi kita bicara ya sebelum pertanyaan sebelumnya, bagaimana orang tua itu punya modal ya. Modal ini pemahaman orang tua, pengenalan orang tua akan Tuhan itu sangat penting, menjadi modal ya untuk dia bisa mengajarkan anak-anak akan firman ya. Kan enggak mungkin ya, pengajar tentu seorang guru itu harus paham dulu ya, harus kenal dulu siapa Tuhan yang dia percaya, sehingga dia bisa mengajarkannya kepada anak-anak ya. Nah, tapi menariknya modal spiritual ini sekali lagi tidak bisa otomatis diwariskan kan ya. Orang tua perlu mengajarkannya sendiri ya. Orang tua perlu punya hubungan, tadi kalau dikatakan dari dia bangun, dia duduk, berbaring ya, itu orang tua benar-benar bersama-sama dengan anak ya. Hubungan interaksi, tadi kalau bicara hubungan yang sehat, orang tua yang punya relasi sehat dengan Tuhan, dan anak yang belajar untuk bisa mengenal Tuhan, kalau dua-duanya ya makin mendekat kepada Tuhan, maka relasi orang tua dan anak itu sebetulnya menjadi berkualitas, sehat gitu ya, kuat gitu. Tapi sebaliknya kalau orang tua nggak punya relasi dengan Tuhan yang ke atas, yang vertikal, susah tentunya ya, nggak punya benar-benar fondasi yang mereka mau ajarkan kepada anak itu apa kalau nggak ada ya. Nah itu yang dibutuhkan ya, itu modal. Kemudian ini sebetulnya penting juga orang tua bisa mengingat orang tua itu model buat anak. Kalau model itu bicara tentang contoh. Bagaimana orang tua menghidupi firman itu, bagaimana orang tua melakukan firman itu betul-betul bisa dilihat oleh seorang anak. Karena anak adalah peniru ulung ya, sekali lagi anak itu peniru yang baik. Contoh apa yang orang tua berikan, teladan apa yang orang tua berikan, itu benar-benar menjadi hal yang anak-anak lihat dan akan lakukan. Itu kenapa sering ya, misalnya, ayo berdoa. Lah, papa mama nggak berdoa, misalnya begitu ya. Susah ya mengajar, tapi nggak melakukan begitu ya. Nah, ini praktis yang sehari-hari anak bisa lihat. Saya teringat ya, satu bagian pepatah Jawa yang mengatakan, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani ya. Bagaimana orang tua di depan itu memberi teladan ya, ing ngarso sung tulodo ya, memberi keteladanan buat anak. Kemudian ing madyo mangun karso, itu di tengah-tengah orang tua itu memberi semangat ya. Nah, ini ya, apakah orang tua bisa ya memberikan semangat ya kepada anak? Tapi jangan lupa contohnya duluan gitu ya. Kemudian yang terakhir di belakang memberikan dorongan ya, ketika anak merasa lelah mungkin ya, anak merasa mulai ya butuh kekuatan yang lebih. Nah, dorongan dari orang tua sekali lagi kekuatan yang besar buat seorang anak. Mungkin itu akan membantu ya secara praktis, bisa dilakukan lewat modal
dan model yang orang tua lakukan. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Ada 2 yang harus dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anaknya, modal itu penting dan juga model gitu ya. Saya diberkati juga, saya juga sebagai orang tua baru, dan itu perlu saya miliki wawasan untuk juga mendidik anak-anak yang kecil saat ini dalam keluarga. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini, dan sudah juga membantu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan kira-kira memberkati Ibu. Jikalau ada closing statement Ibu terkait topik pada siang hari ini untuk menegaskan kembali kepada pemirsa yang mendengarkan pelayanan ini, silakan Ibu, saya berikan waktu dan sekaligus mohon kesediaannya menutup dalam doa program kita ini. Silakan. Baik, saya ingin tutup bagian ini dengan melihat satu bagian ini ya. Slide-nya yang terakhir boleh ditampilkan. Nah, saya melihatnya konsep diri itu seperti, saya bawa ini ya. Kelihatan nggak? Ini ada cermin ya. Oke, nah cermin ya. Cermin ini kita pakai untuk melihat gitu ya, melihat gambar diri kita. Saya katakan di sini cermin itu, konsep diri itu seperti cermin yang memantulkan gambar diri seseorang ya. Semakin jernih seseorang melihat gambar dirinya, semakin sehat kepribadian orang tersebut. Tidak ada cermin yang lebih jernih selain bagaimana Tuhan memandang diri kita. Nah, sebetulnya firman sekali. Firman itu seperti kita bercermin ya, melihat bagaimana seperti tadi Tuhan melihat kita itu image of God ya. Gambar dan rupa Allah ada di dalam diri kita. Biarlah itu menjadi pesan buat kita, pengingat buat kita. Bisakah ya kita itu melihat ada gambar diri Allah pada diri orang percaya. Dan ketika orang lain melihat itu, mereka bisa melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Konsep diri itu menolong diri kita untuk ketika kita mengenal Allah, semakin kita mengenal Allah, semakin tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Dan kita tahu bahwa kita membawa pesan Kristus yang kita hidupi setiap hari. Biarlah itu menolong kita sekalian untuk kita terus bisa punya ya semangat untuk membangun, menjadi alat di tangan Tuhan membentuk anak-anak ini memiliki konsep diri yang tepat ya, yang sehat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Berkati kami ya Tuhan, kami yang sudah dengar pesan Tuhan melalui materi pemaparan hari ini. Biarlah setiap orang tua yang Tuhan percayakan untuk boleh mendidik anak-anak. Hikmat-Mu Engkau berikan bagi setiap orang tua yang berjuang menolong anak-anak ini punya konsep diri yang benar. Sebagaimana Tuhan memandang setiap kami berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap orang tua boleh mendidik anak-anak itu untuk boleh mengenal siapa Kristus. Dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Wahyuni untuk pelayanan pada siang hari ini sudah menjadi narasumber, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti streaming ini di pertengahan, silakan Bapak Ibu boleh mengunjungi kembali akun Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Di sana akan ditayangkan kembali utuh penjelasan dari awal sampai akhir supaya
penjelasan dan pemaparan materi hari ini dapat kita terima dengan utuh, khususnya di dalam mendidik dan melayani anak-anak yang sudah Tuhan percayakan bagi keluarga kita sebagai orang tua, sebagai pembina di sekolah minggu, atau sebagai guru di sekolah Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya Benalia Hulu dari MPK dan teman-teman yang melayani di belakang layar bersama dengan Ibu Wahyuni. Mohon undur diri. Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.